Halo, dan selamat datang di video pertama dari course visualisasi data pada peta dengan Python GeoPandas bagi pemula. Saya adalah Chris, dan pada course ini mau menunjukkan gimana sih caranya kita bisa bikin yang namanya visualisasi geospasial. Sebenarnya, karena udah ada library-library yang dapat digunakan untuk membantu, caranya sangat sederhana. Tapi, dalam pengalaman saya, dulu waktu saya belajar ini, yang menyebalkan adalah bahwa ada hal-hal yang kadang bikin repot. Mulai dari cara instalasi library-nya, mengubah datanya agar dapat diproses oleh library tersebut, dan lain-lain. Nah, dalam course ini, kita akan mempelajari bagaimana caranya, masalah apa yang sering terjadi, dan gimana sih caranya menyelesaikannya. Tapi, sebelum kita masuk ke caranya, mari kita lihat dulu kenapa sih kita butuh visualisasi geospasial, atau malah sebenarnya kenapa sih kita butuh visualisasi? Apa sih visualisasi? Secara sederhana, visualisasi sebenarnya artinya hanya bagaimana cara kita menampilkan suatu data agar manusia dapat mudah mengartikannya. Manusia secara alami lebih mudah memahami hal-hal yang dapat mereka lihat. Untuk manusia biasa, seperti saya, sulit untuk mengartikan atau memahami hubungan antara nilai-nilai atau sifat dari suatu hal, bila hal tersebut masih ada dalam bentuk tertulis. Untuk Anda yang sudah pernah belajar sedikit tentang analisis data, dari sana bisa dilihat eratnya hubungan antara visualisasi dan analisis data. Karena analisis data pada intinya juga adalah bagaimana mengartikan data, visualisasi yang baik dengan sendirinya akan memudahkan kita melakukan analisis. Namun, harus diakui bahwa dalam prakteknya, salah satu pentingnya visualisasi sebenarnya adalah pada waktu kita harus menjelaskan pola yang telah kita temukan kepada orang lain. Visualisasi yang tepat sasaran dapat membedakan antara presentasi di mana kita terlihat menguasai bahannya atau terlihat seperti kita copy-paste dari suatu website. Mari kita lihat sebuah contoh untuk melihat pentingnya visualisasi. Tabel ini merupakan nilai total pemasukan kotor dari film Amerika dari tahun 2000 sampai tahun 2014. Nilai ini kita dapat setelah kita sedikit memproses data IMDb 5000 yang ada pada link di bawah. Bayangkan bila suatu hari ada orang yang ngomong begini kepada Anda sambil menunjukkan tabel ini. Pendapatan kotor dari tahun ke tahun secara umumnya biasanya meningkat, kecuali pada tahun-tahun tertentu. Anda dapat melihat pada tahun 2011 dan seterusnya. Bisa kita bayangkan sendiri bahwa selain pendengarnya akan bosan, hal yang lebih fatal adalah sulit bagi kita untuk benar-benar memahami pola yang ingin dia terangkan. Ketika dia bilang, dari tahun ke tahun meningkat, untuk memahami hal tersebut, kita harus melihat tiap angka pendapatan kotor, lalu membandingkan angka tersebut dengan tahun-tahun berikutnya. Mari kita coba ulang presentasi tadi dengan visualisasi yang lebih baik agar pendengarnya dapat lebih mudah paham. Nah, mari kita bandingkan bila orang tersebut menjelaskannya menggunakan visualisasi ini. Di sini, data pendapatan kotor tiap tahun kita lambangkan sebagai suatu titik. Dan titik-titik tersebut kita sambungkan sebagai garis. Karena ada garis itu, kita sebagai pendengar dapat dengan mudah melihat naik turunnya pendapatan kotor, serta seberapa besar perubahannya. Tanpa perlu berpikir panjang, kita dapat melihat bahwa perubahan di tahun 2003 dan 2011 cukup mencolok. Lihat aja garisnya yang turunnya drastis seperti itu, dibandingkan dengan perubahan-perubahan lainnya yang garisnya lebih landai. Dari contoh ini, kita dapat melihat bahwa dengan visualisasi yang tepat, kita dapat mengurangi detail yang mungkin kurang dibutuhkan oleh pendengarnya agar dia paham maksud kita.
Contoh detail yang kurang dibutuhkan dalam kasus ini adalah angka tepatnya dari pendapatan tahun-tahun tersebut. Sebagai gantinya, kita dapat menekankan detail yang penting kepada pendengarnya. Sebagai contoh, detail yang sebenarnya penting dalam kasus ini adalah seberapa besar perubahannya di tiap tahun, di mana dalam kasus ini kita menampilkan hal tersebut sebagai kelandaian garisnya. Dengan cara ini, otomatis kita sebagai pendengar perhatiannya langsung terfokus ke hal yang memang sedang ditekankan oleh pembicaranya. Setelah kita memahami tujuan dan keuntungan dari visualisasi, mari kita lihat contoh lain di mana kita butuh visualisasi yang agak khusus. Untuk kali ini, mari kita anggap bahwa kali ini kita bukan sedang akan mempresentasikannya ke orang lain, melainkan kita sedang ingin tahu gimana sih keadaan industri pariwisata di Jabar? Ada polanya nggak sih? Pada contoh ini, kita akan mencoba menebak keadaan tersebut dari jumlah orang yang bekerja di industri pariwisata di tiap kabupaten di Jawa Barat. Jumlah ini sebenarnya tidak persis menggambarkan keadaan industri pariwisata di Jawa Barat, tapi paling enggak bisa kita gunakan sebagai gambaran kasar. Tabel yang ditunjukkan ini merupakan jumlah orang yang bekerja di bidang pariwisata pada tahun 2017 di kabupaten-kabupaten di Jawa Barat. Oke, kita tahu bahwa angka ini sulit untuk kita artikan. Mari kita coba visualisasikan, kali ini sebagai bar chart. Apa yang dapat kita peroleh dari visualisasi ini? Tidak banyak sih sebenarnya. Paling bahwa Kabupaten Bogor jauh lebih tinggi dibanding yang lain, bahkan lebih tinggi dari Bandung. Tapi, visualisasi yang kita gunakan dalam kasus ini mungkin kurang tepat. Memang sih, bar chart itu memudahkan kita melihat perbandingan nilai-nilai jumlah pekerjanya. Tapi, sebenarnya ada sifat yang tidak tergambarkan dalam visualisasi itu. Sifat tersebut adalah hubungan nilai-nilai tadi dengan lokasi fisiknya. Sekarang, mari kita coba visualisasikan dengan cara lain, biar kita bisa menekankan besar angkanya dan lokasi dari tiap kabupaten tersebut. Mari kita lihat bila nilai-nilai tersebut kita gambarkan pada sebuah peta. Kita akan menggunakan warna untuk menggambarkan nilai dari jumlah pekerja. Perhatikan bahwa dengan visualisasi ini, kita dapat dengan lebih mudah melihat pola-pola baru. Sebagai contoh, perhatikan daerah ini dan daerah ini. Terlihat bahwa daerah yang pariwisatanya maju cenderung seperti ada dua kelompok besar, dengan pusatnya adalah Bogor dan Bandung. Daerah-daerah lain, seperti daerah ini, terlihat seperti daerah di mana mungkin potensi pariwisatanya belum tumbuh. Dari sini, sebenarnya kita bisa mulai memeriksa hal lain, kayak kenapa ya daerah ini belum maju? Apakah kondisi transportasi jalannya, kepadatan penduduknya, atau yang lain? Nah, bila dengan visualisasi sederhana seperti ini, kita dapat dengan mudah melihat pola-pola baru. Bayangkan efeknya terhadap pendengar dari presentasi Anda. Mereka tidak lagi perlu membayangkan lokasi-lokasi kabupaten tersebut. Jujur, saya sendiri nggak hafal. Dengan satu visualisasi peta sederhana, kita dapat secara sekaligus menggambarkan kepada pendengar kita mengenai dua detail yang ingin kita tekankan, yaitu besar nilainya dibandingkan nilai daerah lain, dan lokasinya secara fisik. Data seperti yang baru kita gunakan tadi merupakan contoh sederhana dari data yang disebut data geospasial. Secara sederhana, jadi ini bukan definisi yang lengkap yang formal. Untuk mudahnya, kita bisa anggap data geospasial sebagai data yang dihubungkan dengan suatu lokasi tertentu. Sebagai contoh, pada tabel ini, nilai 187.036 dihubungkan dengan suatu lokasi yang kita sebut sebagai Kabupaten Bandung. Secara teknis, sebenarnya definisi data geospasial agak sedikit lebih detail dan panjang. Tapi untuk saat ini, pengertian yang tadi sudah cukup untuk apa yang akan kita lakukan.